Good morning. Hari ini saya ingin menyapa adik-adik yang tengah duduk di bangku sekolah, teman-teman yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ataupun rekan-rekan yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mencari kerja ke luar negeri. Di sini saya akan membagi sedikit tips tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan mudah dan praktis, yang pasti gratis ya, tidak bayar. Berbicara masalah bahasa Inggris, bahasa Inggris tidak sama hanya dengan bahasa Indonesia. Dalam belajar bahasa Inggris nanti kita akan menemui yang namanya tenses. Tenses tidak lain adalah perubahan bentuk kata kerja. Namun sebelum kita belajar tenses, terlebih dahulu kita akan membahas tentang to be. Oke, langsung saja check it out ya. To be. To be dapat diartikan ada, adalah, jadi, dan jadilah. Oke. Kemudian to be ada 3 macam ya. Yaitu am, are, is. Oke. Kemudian to be dapat digunakan di dalam 2 kurun waktu, yaitu di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang. Namun pada pelajaran ini saya akan menekankan penggunaan to be di waktu sekarang ya. Apa saja subjek yang akan mengikuti to be ya? Ini I, artinya saya. You, artinya kamu. They, artinya mereka. We, artinya kita. Di sini kita tambahkan lagi ya 2 subjek ya, kata ganti ini. Misalnya Tika dan Tiwi. Kemudian di sini ada si, dia perempuan. Ada he, dia laki-laki. Kemudian ada it dan Budi. Oke, langsung saja ya. Kenapa di sini ada it dan apa gunanya it? It tidak lain adalah kata ganti, bisa digunakan untuk kata ganti benar tunggal, namun tidak orang ya. Ingat, tidak orang ya, tidak bisa menggantikan orang. Oke. Di sini subjek. Ini to be.
Oke, saya akan jelaskan sekarang. Untuk subjek I, to be-nya adalah am. Jadi, kalau disambungkan atau digabung akan menjadi I am, yang artinya saya adalah. Dari to be di sini, am ini berarti adalah. Oke. Kemudian you, they, we itu to be-nya are. Lalu kenapa Tika dan Tiwi juga to be-nya are? Karena mereka adalah dua orang, jadi termasuk ke dalam they, ya. Jadi misalnya kalau digabung ya, Tika dan Tiwi, Tika and Tiwi are here now. Artinya Tika dan Tiwi ada di sini sekarang. She is, dia perempuan adalah, ya. Bagaimana dengan Budi? Budi is, Budi adalah, ya. Kalau kita gabung misalnya she is here now, artinya dia perempuan ada di sini sekarang. Budi is here now, itu artinya Budi ada di sini sekarang, ya. Oke, langsung saja saya akan kasih contoh di sini penggunaan to be atau bagaimana kita menggunakan to be dalam percakapan atau dalam kalimat berita, ya. Kita akan membuat di sini sebuah contoh penggunaan to be dalam kalimat berita. Ini kalimat positif, ya, atau kalimat berita. I am a teacher. Oke, artinya saya adalah seorang guru. I am a teacher. Yang kedua, kita buat contoh lagi, ya. You are very happy. You are very happy. Itu artinya kamu sangat senang. Oke, ini adalah dua contoh, ya, penggunaan to be dalam kalimat positif. Oke. Kemudian bagaimana penggunaan to be dalam kalimat negatif? Simpel saja, tidak usah bingung, ya. Contoh penggunaan to be dalam kalimat negatif sangat mudah, yaitu dengan menambahkan not di belakang to be. Formulanya seperti ini: subjek tambah to be ada 3, ingat, ya. I am, is, are, tambah not. Di sini to be akan berarti tidak. Tidak. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu kalimat yang menyatakan tidak, jadi kalian bisa menambahkan not di belakang to be, ya. Penggunaan to be ini adalah untuk kalimat yang non verbal, ya, di mana di sebuah kalimat tidak ada kata kerja atau non verbal. Contohnya, kita masukkan saja dengan rumus ini, ya. Subjek kita ambil di sini, kalian bisa pilih bebas. Misalnya we, kita masukkan we. Kemudian to be-nya, to be untuk we, kalian bisa cek di kolom ini, we are. Masukkan are, kemudian tambah not. Kemudian di belakang kalian bisa menambahkan dengan noun, adjektif, kemudian verb ing, kemudian verb 3 atau past participle. Jadi sekarang kita tambahkan saja dulu kata benda, ya, noun. We are not student. Oke, ini artinya
kita adalah bukan siswa atau kita bukan siswa. Ingat ya. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Jika iya, sekarang saya akan melanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu bagaimana caranya membuat kalimat tanya dengan to be atau bagaimana caranya bertanya dengan to be ya. Ini akan saya hapus. Bertanya dengan to be itu sangat mudah ya. Ini kalimat tanya ya. Jadi kita buat dulu rumusnya seperti ini. To be kita bawa ke depan ya. To be subjek. Kemudian ini bisa diikuti oleh kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata kerja bentuk ing ataupun kata kerja bentuk ketiga ya. Sekarang kita coba buat kalimat tanya dengan diikuti oleh kata sifat ya. To be. Apakah mereka bahagia atau apakah mereka senang ya? Langsung saja ini bisa diikuti oleh adjektif, noun, kata kerja bentuk ing, adverb dan idea. Kemudian ini contohnya. Are they happy? Oke, ini artinya apakah mereka senang? Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, itulah ulasan singkat mengenai to be yang kita bahas saat ini. Semoga pelajaran kali ini bisa memberikan nilai lebih ya, bisa berguna untuk kita, baik untuk adik-adik yang lagi duduk di bangku sekolah maupun rekan-rekan yang tengah memantapkan bahasa Inggris untuk bekerja ke luar negeri. Sekian dari saya, salam Tenses.